Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya apakah kejadian saat ini salah satunya kebijakan PPD zonasi mengancam bonus demografi ya. Kalau menurut saya dengan apa yang terjadi, yang kita nanti temui bukan bonus demografi, tapi bencana demografi atau petaka demografi. Karena kita bisa lihat dari Human Capital Index kita. Tahun 2020, ini sebelum pandemi nih, dikatakan anak SMA kelas 11 itu sebetulnya setara dengan kemampuan anak SD kelas 6 di tingkat dunia ya. Begitu pandemi turun lagi 11 bulan kemampuannya. Ya gimana mau bicara bonus demografi kalau manusia kita nggak terdidik? Kan dikatakan juga rata-rata IQ kita 78,49 kan? Sama IQ-nya simpanse. Gimana mau bicara bonus demografi? Itu fakta ya dengan apa yang dilakukan sekarang. Dan saya juga bingung ini. Kita tuh masih punya Kementerian Pendidikan Kebudayaan nggak sih? Loh, soalnya gini teman-teman, saya ini 5 kali sudah hadir di ruangan ini, diundang sama teman-teman. Dan 5 kalinya nggak pernah hadir tuh wakil Kemendikbud. Padahal karyawan Kemendikbud yang biaya kita nih, uang pajak kita 125.000 orang loh. Masa ngirim 1 orang aja nggak bisa? Untuk mewakili mereka menjelaskan apa sih yang dibuat, mana pertanggungjawabannya? Mana? Mereka bukan nggak digaji loh, itu uang kita semua loh. Tapi mana di sini nggak pernah hadir. Udah ke-5 kali loh, saya hadir di sini nggak pernah sekalipun perwakilan dari Kemendikbud Ristek hadir. Jangan-jangan mau udah dibubarkan? Hah? Gitu. Ini yang jadi kan kita bicara tentang pertanggungjawaban sebagai pejabat publik. Apalagi katanya program utamanya Presiden kita pembangunan SDM unggul. Unggul dari mana? Gitu Pak, kalau pandangan saya ya. Oke, poin saya ya Bapak Ibu sekalian, semua permasalahan ini yang salah itu bukan aturan PPDB zonasinya. Yang salah adalah pemerintah tidak melaksanakan kewajiban konstitusionalnya. Dan kesalahan kita sebagai rakyat, termasuk wakil-wakil rakyat kita, tidak pernah menuntut pemerintah untuk melaksanakan kewajiban konstitusionalnya. Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bunyinya jelas. Setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Sederhana kan? Jadi tugas pemerintah menyiapkan sekolah yang cukup, bangku yang cukup, dan memastikan semua biayanya ditanggung pemerintah lewat pajak kita. Itu kan? Kita 7 tahun ribut terus urusan PPDB zonasi, masalahnya karena sekolahnya nggak cukup, bangkunya nggak cukup, kan cuma itu. Pemerintah lebih suka bangun kereta cepat, bangun IKN, ngurusin rumput, bangun patung daripada bangun sekolahan. Padahal itu adalah kewajiban konstitusional. Kecuali konstitusi kita mau diganti. Tapi kalau tulisannya seperti itu,
Kan harusnya itu dipenuhi dulu, baru mengerjakan yang lain kan. Saya tidak mengatakan kalau infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah itu buruk, bukan. Tetapi penuhi dulu tugas konstitusionalnya. Kalau tidak dipenuhi, berarti pemerintahnya inkonstitusional. Simpel kan cara berpikirnya? Coba deh, teman-teman wartawan bisa tanya, dari level orang Kemendikbud, orang Bappenas, orang Kemenkyu sampai Presiden. Kapan sih pemerintah akan melaksanakan kewajiban di pasal 31 ayat 2? Pasti nggak ada yang bisa jawab. Karena kenapa? Nggak pernah ada perencanaan. Di draft RPJPN 2025-2045 juga nggak ada tentang pembangunan sekolah yang cukup untuk semua anak. Ditambah lagi pelanggaran konstitusi yang kedua, pasal 31 ayat 3, bunyinya adalah pemerintah mengupayakan satu sistem pendidikan nasional. Satu sistem. Tapi coba lihat yang terjadi sekarang. Pemerintah pusat, urusan PPDB nih, akan menyalahkan pemerintah daerah. Ya kan? Pemerintah daerah koordinasinya sama Kemendagri. Kemendagri mitranya komisi berapa? Komisi 2. Ya kan? Kemendikbud mitranya komisi berapa? Udah satu sistem nggak? Atau multi sistem tuh? Karena pengawasannya udah beda kan? Yang satu komisi 2, satu komisi 10, ini Kemendagri, Kemendikbud, madrasah di bawah Kemenak. Mitranya komisi 8. Yang bangun sekolah, sekarang kan tugasnya Kementerian PUPR. Saya lupa kepanjangan PUPR, R-nya tuh rumput kan. Betul. Itu komisi berapa tuh PUPR? Nah kan udah beda lagi kan kita lihat. Tapi konstitusi bilangnya kita punya satu sistem. Nah itu lagi yang kita langgar dan kita biarkan. Makanya kacau nih. 642 triliun anggaran APBN pendidikan, nggak pernah jelas larinya kemana. Bikin sekolah aja enggak. Kita selalu kekurangan sekolah dan akhirnya malah membuat anak-anak kita mentalnya rusak karena diajarin cara korupsi mulai dari SD. Bicara SDM unggul, enggak, mentalnya koruptor. Dari SD udah diajarin korupsi. Jadi ya, bayar ya kalau buat masuk sekolah. Jadi, apakah ini bangsa yang cerdas? Kalau buat sekolah yang gratis, dia harus bayar 16 juta. Pinter nggak tuh? Nah, coba buat masuk sekolah yang gratis, dia harus bayar. Cuman orang bodoh yang mau melakukan itu. Dan itu sepertinya buat bangsa kita hal yang biasa. Bicara bonus demografi, bohong. Ini makanya presiden mau cawe-cawe urusan pilpres ya. Kita kekurangan SDM unggul. Kita kekurangan, buktinya apa? Ya, Menteri BUMN harus ikut juga jadi ketum PSSI. Kekurangan SDM unggul kita. Ya, harus double-double. Itu kan indikator yang kita lihat. Nah ini, harusnya pemerintah sekarang minimal punya program kayak Orde Baru. SMP Inpres, SMA Inpres, SMK Inpres, baru tuh kelihatan. Kan Anda pernah dengar risetnya Esther Duflo yang menang hadiah Nobel. Risetnya tentang SD Inpres. Jadi ternyata SD Inpres era Pak Harto dulu tidak hanya berhasil untuk membuka akses,
mencerdaskan kehidupan bangsa, memberantas buta huruf, tapi juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Itu risetnya menang Nobel. Kita kalau nggak IQ-nya 78,49 kan harusnya ya tinggal diulang aja. Sedangkan presiden kita untuk menunaikan janjinya pertumbuhan ekonomi akan 7% nggak pernah tercapai. Kan gitu. Jadi ini yang harus kita ingatkan. Sesuatu hal yang sebetulnya sudah pernah dilakukan, tinggal di eskalasi kan. Kalau dulu SD Inpres, ya sekarang SMP Inpres. Kalau nggak ada SMP pasti kekurangan terus. Kalau sekarang kan SD sudah banyak yang kelebihan siswa. Seperti di Ponorogo banyak SD negeri yang nggak punya siswa. Kenapa? Karena itu hasil dari SD Inpres. Harusnya dilakukan itu. Tapi yang terjadi kan malah presiden mengolok-olok SD Inpres kan. Waktu beliau ditanya, kenapa buat bangun IKN harus menggunakan tenaga asing sebagai pengawas? Memang mau hasilnya kayak SD Inpres. Loh, berarti kan beliau nggak tahu kalau SD Inpres itu bukan masalah gedungnya, tapi memberikan keadilan sosial, mencerdaskan bangsa, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini problemnya. Dan 7 tahun kita masih sama sekali. Sampai hari ini nggak ada sepatah kata pun muncul dari Mendikbud. Ya mungkin tadi kementeriannya udah nggak ada sepatah kata pun dari presiden. Tapi rakyat dibikin susah. Di Jawa Barat sudah 4.800 siswa yang dibatalkan. Itu baru level SMA, SMK. Padahal mereka berbuat itu karena ya gubernurnya sendiri lebih suka bikin patung daripada bikin sekolah. Dan konstitusi tadi kan mengatakan setiap warga negara harus mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kan berarti nggak harus semuanya sekolah negeri. Kita bisa pakai cara anaknya sekolah di sekolah swasta tetapi SPP-nya dibayar pemerintah, bisa kan? Harusnya kan begitu. Kalau mau cerdas sedikit, katanya lulusan Harvard. Masa mikir seperti itu nggak bisa. Jadi problemnya ini, jangan sampai kita bergeser ke akhirnya kan sekarang nih yang muncul adalah seakan-akan negara akan menghakimi rakyatnya sendiri. Kan begitu, karena ada kecurangan, akhirnya seolah yang salah adalah rakyatnya. Rakyat melulu yang dizolimi. Padahal semua karena pemerintah nggak melaksanakan kewajibannya. Dan itu yang harus kita kawal bersama. Siapapun presidennya, siapapun pemerintahnya, kewajiban konstitusionalnya harus dipenuhi. Satu tertulis di konstitusi, yang kedua itu adalah hak asasi manusia. Kalau itu terpenuhi, nggak ribut lah kita urusan PPDB ini. Mungkin itu aja dari saya sih, nggak panjang-panjang. Oke. Saya jawabnya gabung ya, karena beberapa hal berhubungan. Kita harus tahu kenapa zaman saya dulu ada sekolah negeri favorit. Kenapa sekarang harusnya nggak ada sekolah negeri favorit. Kalau dulu, pertama kita bicara secara konstitusi, zaman saya sekolah kan masih Orde Baru. Belum ada amandemen Undang-Undang Dasar. Belum ada tuh pasal 31 ayat 2 yang bunyinya adalah setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Itu belum ada. Ya kan? Jadi sebetulnya secara konstitusional era Pak Harto sudah melaksanakan kewajibannya karena belum ada kewajiban itu. Walaupun sebetulnya secara hak asasi harusnya juga diberikan.
Tapi kan langkah yang dilakukan Pak Harto salah satunya adalah dengan tadi SD Impres. Ya kan? Upayanya ke situ. Dan dulu karena anggaran pendidikan kita juga belum setinggi sekarang, alokasinya nggak sampai 20%, akhirnya mau sekolah negeri, mau sekolah swasta, kita sama-sama bayar SPP. Akhirnya sekolah yang SPP-nya lebih tinggi menjadi sekolah favorit. Karena kan berarti gurunya juga, gajinya juga beda-beda kan, ada honor lagi yang diambil dari SPP. Jadi itu yang muncul sekolah favorit. Dulu di era kita seperti itu, era saya lah, ini kan banyak yang muda-muda, jadi nggak, udah beda eranya. Nah kalau sekarang itu tidak ada lagi pungutan. Kalau masih ada perbedaan kualitas, justru tanda tanya besar. Kan harusnya sekarang sekolah negeri itu sama seperti kelurahan. Kan nggak ada kelurahan favorit. Kalau kita tinggalnya di zona A, yang ngurus KTP-nya di kelurahan A kan. Masa kita, oh enggak, saya mengurus KTP di kelurahan favorit tuh yang sebelah sana tuh. Kan itu loh sebetulnya, kenapa dibuat zonasi ini yang di seluruh negara di dunia memang harusnya begitu. Kalau kita tinggal di daerah A, ngurus KTP di kelurahan A, sekolahnya di sekolah A. Masa di sekolah Z? Kan udah jauh. Bikin macet, banyak hal itu. Itu kenapa memang didesain secara bagus. Cuman tadi problemnya masih banyak yang belum dilaksanakan kewajiban konstitusionalnya. Nah, beberapa hal lagi masalah sekolah favorit, ini juga ngaconya pemerintah kita yang justru mendorong ada diskriminasi. Sekolah di Indonesia itu jumlahnya 260.000. Pemerintah pusat punya program yang namanya sekolah penggerak. Jumlahnya cuma 18.000. Coba deh Anda iseng nanya ke orang Kemendikbud. Nanyanya sederhana. Menurut Bapak atau Ibu, pejabat Kemendikbud, lebih bagus mana? Sekolah penggerak atau sekolah non penggerak? Yakin semua saya jawabannya adalah ya bagusan sekolah penggerak. Kan berarti mereka sendiri yang bikin diskriminasi. Jadi nggak ngerti kalau yang namanya kelurahan itu kualitasnya harus sama. Jadi malah mereka sendiri yang membuat dikotomi ini. Ini yang harus kita luruskan. Semua harusnya layanannya sama. Apalagi sudah 100% dibiayai oleh pemerintah. Kalau masih ada yang favorit, ini justru ada yang keliru dalam penanganannya. Nah, di negara lain itu memang semuanya itu mau sekolah di sekolah negeri itu sama kualitasnya. Kalau mau lebih, baru sekolah swasta. Bayarnya mahal. Kalau di kita kan beda. Nggak keterima sekolah gratis, terus terpaksa sekolahnya bayar. Kan udah kebalik nih. Jadi kita punya sekolah yang berbayar, kualitasnya lebih buruk daripada sekolah yang gratis. Kan udah lucu. Jadi ya jangan ngomong bonus demografi deh kalau berpikir yang logis gitu aja nggak bisa. Tapi itu yang terjadi. Jadi memang harus ditata ulang. Ini pendidikan kita. Di Komisi 10 sudah ngomong berulang kali kalau kita butuh pertajaran pendidikan. Tapi nggak pernah dibuat. Akhirnya yang ngulang-ngulang terus kan, 7 tahun aja urusan zonasi nggak beres-beres. Kenapa? Ya karena kita nggak pernah tahu dari tahun pertama ke tahun kedua zonasi ini progresnya apa. Ketiga apa, keempat apa. Yang ada malah kita lihat semakin buruk. Nah, kalau tadi ditanya perlu diganti atau enggak, ya saya dengar sih enggak ada visi menteri. Loh, saya nggak ngomong gitu, saya cuma ngomong katanya nggak ada visi menteri. Jadi kan semua top down, begitu. Terima kasih Pak Indra, demikianlah teman-teman semua.
kita dapat pencerahan yang luar biasa dari keempat narasumber.